Aku Misha. Aku senang sekali bisa ketemu sama kalian. Impact Kids, sekarang kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli. Apa kalian masih ingat tema kita di bulan ini apa? Yap, betul sekali. Tema kita di bulan ini adalah perseverance atau ketekunan. Dan tema kita di minggu ini adalah bertahan atas cobaan. Hari ini kita akan belajar tentang bertahan atas cobaan mengikuti teladan seorang tokoh Alkitab bernama Daniel. Ketika sekelilingnya mengajak dia untuk berbuat dosa dan yang tidak benar, Daniel tidak terpengaruh. Ia meletakkan Tuhan di dalam hatinya dan memilih berjalan dalam kebenaran. Kita pun ingin sama seperti Daniel ya teman-teman. Maka dari itu, yuk kita baca kalimat komitmen kita. Meskipun tidak disukai, aku mau tetap berpegang pada kebenaran Injil karena Tuhan selalu menyertai aku. Impact Kids, karena Tuhan sudah baik dengan mengajarkan kita untuk tekun berpegang kepada kebenaran, kita pun ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yuk, bangkit berdiri dan puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus anak cinta pada saya. 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 Oh giranglah. Impact Kids, apakah ada yang masih ingat tema kita di bulan Juli ini? Betul sekali, selama bulan Juli ini kita akan sama-sama belajar tentang perseverance atau dalam bahasa Indonesia ketekunan. Tekun itu adalah saat kita terus-terusan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, meskipun kita menghadapi kesulitan. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang terus melakukan kebenaran, meskipun banyak orang yang tidak suka sampai ia harus menghadapi hukuman. Tapi sebelum kita dengar kisahnya, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Tuhan sudah siapkan kepada kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, biar kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah,
Impact Kids, kisah firman Tuhan hari ini datang dari seorang pemuda di Alkitab yang hidup pada masa perjanjian lama. Saat itu bangsa Israel sudah dikuasai oleh bangsa Babel. Lalu Raja Babel mengambil beberapa orang muda yang terpintar dari bangsa-bangsa jajahannya untuk bekerja di istana Raja Babel. Nah, di antara orang-orang muda tersebut ada juga beberapa orang Yehuda, salah satunya bernama Daniel. Dan selama mereka berada di istana raja, raja menyediakan makanan-makanan dan minuman anggur terbaik yang biasanya disantap oleh raja. Wah, coba kita bayangkan makanan-makanan di istana raja itu seperti apa ya? Pasti semuanya enak-enak kan adik-adik? Tapi masalahnya Daniel yang adalah seorang Yehuda pada masa itu dikhususkan Tuhan dari bangsa-bangsa sekitar mereka lewat sebuah hukum yang kita kenal sebagai hukum Taurat. Nah, salah satu hal yang diatur di dalam hukum Taurat adalah apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yehuda. Jadi adik-adik, meskipun mungkin memang makanan yang di istana raja itu enak, tetapi makanan itu sebetulnya tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yehuda, termasuk Daniel. Dalam ketaatannya, Daniel tidak mau melanggar perintah Allah. Mereka pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar ia tidak perlu makan makanan tersebut. Dan pada akhirnya ditemukanlah bahwa tubuh mereka lebih terlihat gemuk dan bugar dibandingkan orang-orang lain yang memakan makanan raja. Allah pun memperlengkapi mereka dengan pengetahuan dan hikmat, juga pengertian tentang penglihatan dan mimpi. Hal ini membuat mereka menjadi lebih unggul dibandingkan orang-orang yang lain. Daniel kemudian terus menjadi pegawai dan penasihat raja-raja di Babel. Beberapa waktu kemudian, naiklah seorang raja lain yang kita kenal sebagai Raja Darius. Karena keahliannya, Raja Darius pun mengangkat Daniel menjadi seorang pejabat tinggi, dan dari 3 pejabat tinggi yang diangkat raja, Daniel lah yang paling didengarkan dan dikasihi oleh raja karena ia punya roh yang luar biasa. Raja Darius pun ingin menempatkan Daniel untuk berkuasa atas seluruh kerajaannya. Hal ini membuat para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja yang lain cemburu dan berusaha mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Namun mereka tahu bahwa satu-satunya cara mereka menjatuhkan Daniel adalah dengan melawan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Maka mereka menghasut raja untuk mengeluarkan perintah kepada semua orang untuk tidak berdoa dan menyembah siapapun dan Allah manapun selain kepada raja. Setiap orang yang melanggar akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, apa yang menurut kalian Daniel lakukan? Tentu saja Daniel tetap memilih untuk berteguh dalam kebenaran dan ketaatannya kepada Tuhan. Daniel tetap berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari seperti yang biasa ia lakukan. Seperti yang kita tahu, Daniel kemudian dilemparkan ke gua singa. Namun Allah menyelamatkan Daniel dan menutup mulut singa-singa tersebut. Nah, dari seluruh kisah Daniel ini, kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi untuk tetap tekun bukan cuma datang dari keinginan kita. Saat Daniel berhasil menahan keinginannya untuk tidak makan makanan yang dilarang, tantangan berikutnya datang dari orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran Tuhan. Namun, Daniel tetap bertekun dalam kebenaran karena ia tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Sama seperti Daniel, kita juga mau terus melakukan kebenaran meskipun ada orang-orang yang tidak suka karena kita melakukan semua ini untuk Tuhan. Jadi sekarang anak-anak Impact Kids yang siap terus mempertahankan kebenaran untuk sama-sama bangkit berdiri
dan mengucapkan kalimat komitmen kita hari ini. Kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Meskipun tidak disukai, aku mau tetap berpegang pada kebenaran Injil karena Tuhan selalu menyertai aku. Amin. Shalom Impact Kids, aku Zah. Yuk hafal firman Tuhan minggu ini. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Dadah. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Nah, Impact Kids, kita sudah belajar bagaimana untuk tetap memegang teguh kepada kebenaran. Meskipun ada orang yang tidak suka kepada kita karena kita melakukannya untuk Tuhan. Minggu depan, kita akan belajar tentang sebuah teladan ketekunan dari sebuah cerita unik. Bagaimana orang-orang Israel membangun tembok sambil membela dirinya dari serangan musuh. Satu tangan memegang beban dan satu tangan yang lagi memegang pedang. Wah, bagaimana ceritanya ya? Nah, karena itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Future Generation dan Impact Community Indonesia. See you next week!